Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayat. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur bahwa sampai detik kali ini Allah memberikan kenikmatan serta kenikmatan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Kita ulangi lagi alhamdulillah. Kita ucapkan 3 kali alhamdulillah. Alhamdulillah walhamdulillah. Saudaraku seiman, para bapak ibu alumni SMK 91 ya? SMK 8. Oh, SMK 8. Tahunnya tahun 91. Oh, tahun 91. Iya. Ibu. Alhamdulillah saya bersyukur ketemu ibu-ibu. Maksudnya ibu guru. Jadi saya sering isi di Jakarta, sering ya, beberapa tempat ya. Nah, saya akan jelaskan satu perkara yang mungkin kelihatan sepele, tapi tidak sepele kalau untuk kebaikan. Pertama, alhamdulillah. Kenapa tadi saya mengucapkan dan saya menyuruh untuk menyarankan alhamdulillah walhamdulillah. Ibu-ibu itu kan pakai alif lam ya. Ini kebetulan saya sedikit saya kasih bahasa Arab ya, biar kita cinta pada Al-Qur'an. Kalau kenapa kita harus cinta? Ya karena kita ngerti, kayak jeruk ini ya. Jeruk ini kenapa kita mengkonsumsi jeruk? Karena jeruk ini mengandung vitamin C. Nah, semua pada tahu kan. Yang kedua mengandung apa? Antioksidan. Nah, antioksidan bagus. Yang ketiga mengandung apa? Air. Air. Iya betul. Kalau kita dehidrasi, pakai ini. Kalau nggak ketemu air di padang pasir, ada air. Air itu salah satu yang memberikan kita apa ya? Dalam tanda petik nafas. Orang meremehkan air bisa mati mendadak. Orang meremehkan minum air bisa stroke. Jadi olahraga, orang yang suka olahraga terus dia lupa, bukan lupa sih, lalai ya. Stroke bisa. Tapi saya tidak bahas itu, bahas jeruk. Tapi ini saya tahan dulu, saya nggak makan karena saya lagi ceramah nanti aja. Ibu-ibu, jadi alhamdulillah pakai alif lam ya. Alhamdulillah, paham ya sampean? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa begitu? Jadi alhamdulillah itu artinya segala puji milik Allah. Alhamdulillah, lillah untuk Allah. Allah mengajarkan pada hambanya bahwa pujian, hakikat pujian itu hanya untuk Allah. Kalau pujian manusia dengan manusia itu bisa palsu, bisa mutajamilah. Mutajamilah itu pura-pura. Tapi sesungguhnya Allah mengajar kepada hambanya setiap ada kenikmatan, ucapkan alhamdulillah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu mengucapkan alhamdulillah diiringi dengan pemahaman, maka ibu-ibu akan dinaikkan oleh Allah derajatnya terus naik. Ini ilmu satu, alhamdulillah. Kan sepele ya, tapi nggak sepele kalau bagi orang yang tahu. Makanya saya kalau kemana-mana, alhamdulillah. Ambil air, alhamdulillah. Karena saya tahu. Ini baru saya cerita tentang alhamdulillah. Masih satu tadi, yang Pak Ipung tadi bilang vitamin C. Saya belum cerita tentang yang 15. Padahal ini ada manfaatnya 15. Silahkan klik di Google. Nggak cukup waktunya. Yang kedua, mungkin dalam diri kita itu ada pertanyaan. Saya pernah ditanya oleh murid saya, mahasiswa saya waktu saya di Surabaya. Saya ngajar di salah satu perguruan tinggi negeri ya. Itu di Surabaya itu pernah ditanya. Ini mungkin kita juga ada pertanyaan gitu, mungkin ya. Ya Ustaz, kenapa Allah menyuruh kita untuk menyembah kepadanya? Kalau misalnya kita tidak menyembah kepadanya, berarti dia bukan Allah, bukan Tuhan. Mungkin ibu-ibu masa pertanyaan seperti itu kan gitu kan? Kok aneh banget. Jadi bahasa kasarannya itu berarti kalau Allah menyuruh kita menyembah kepadanya supaya dia dianggap sebagai Tuhan.
Sampai di sini Pak pertanyaan itu. Ini biasanya orang-orang yang mengkaji filsafat itu dibuat bingung. Ada orang-orang yang mengkaji filsafat itu merendahkan Allah. Itu tahun berapa itu yang mengatakan di IAIN Syarif dari Pulau Bandung itu diajarkan, itu oknum sebenarnya yang dia menulis Anjinghu Akbar itu tahun 96 kalau nggak salah. Itu anak-anak filsafat yang diajarkan kebebasan berpikir sehingga dia menginjak-injak Al-Quran, menginjak-injak Allah, dan pada akhirnya mereka ya begitu ya. Nah, anak filsafat tadi bertanya ke saya, kemudian apakah Allah menyuruh kita menyembah kepadanya supaya dia dianggap sebagai Tuhan? Yaitu kejadian 2002 waktu itu ya. Maka saya jawab simpel aja. Dengan hadis di kitab Arba'in Nawawi, Allah sampaikan, hadis itu panjang ya, saya pungkas sampai tengah aja. Maka dalam hadis itu dikatakan, sesungguhnya seandainya manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang terakhir hidup di muka bumi ini, jadi sampai hari kiamat nanti, semuanya menyembah kepada Allah, semuanya taat kepada Allah, itu tidak menambah kekayaan Allah. Coba diperhatikan. Andai kata seluruh manusia yang pernah hidup mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang terakhir hidup di muka bumi ini semuanya beriman, tidak ada yang kafir, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Dan seandainya manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang terakhir hidup di muka bumi ini semuanya ingkar, semuanya tidak menyembah Allah, semuanya kafir, semuanya murtad, semuanya pokoknya tidak ada yang menyembah, itu juga tidak mengurangi kekuasaan. Sampai di sini Pak, saya tambah lagi sampai tengah-tengah ini hadis panjang. Seandainya manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang terakhir hidup di muka bumi ini, kemudian mereka minta kepada Allah apapun yang mereka minta, kemudian Allah turuti, itu sama dengan tangan kita celupkan ke air laut, kemudian kita angkat. Nah, yang tersisa ini adalah yang kita dituruti, permintaan kita dituruti oleh Allah, sedangkan air laut itu kekayaan Allah. Singkat kata itu kita semua seperti ini itu karena kita butuh, bukan untuk Allah. Ya. Kalau Allah itu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm. Jadi ibu-ibu sholat, ibu-ibu serius, ibu-ibu sampai ini Pak Ipung ini sampai repot-repot menyediakan ini, saya tuh bersyukur. Ini penghormatan ke Pak Ipung itu ya. Jadi saya ingat Rasulullah dakwah itu sampai kakinya bengkak, dilempari kotoran, nah saya dilempari jeruk. Habis ini dilempari amplop. Enggak, saya nggak suka amplop terus terang ya. Apa? Isinya. Ya ini guyon Pak Ipung. Iya, guyon aja. Nah, jadi saudara sekalian, makanya saya diundang kemana pun nggak pernah nolak Pak Ipung. Diundang yang masjid besar maupun masjid pelosok. Pelosok ini masih kota Depok ya. Iya. Dekat. Saya diundang di Mojosari itu sudah Mojosari di tengah sawah. Malam hari lagi jam 11 malam. Gak masalah, saya itu malah berkah. Ngalah berkah tahu ya? Orang Jawa maupun orang Sunda ngerti ngalah berkah. Jadi ngalah berkah itu berbuat kecil tapi berharap besar. Itu namanya ngalah berkah. Jadi saya niatkan, ya Allah, saya tidak pilih-pilih apakah yang undang Pak Ipung maupun Pak Ipang maupun Pak Amin, nggak masalah. Kalau dulu di zaman sahabat itu ada yang ngasih ayam, nggak punya duit, ngasih ayam, ngasih buah terserah, itu mah dunia, nggak. Nah saudara sekalian, kenapa kita harus bersyukur pada Allah? Maka karena Allah ajari alhamdulillah ini ajaran dari Allah supaya manusia itu tidak salah. Jadi al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, lupa. Jangan lama-lama. Tadi aja misalnya kita janjian ini, jangan lupa sana ya, tapi saya lupa sholat, sholat lupa. Saya lupa ngaji. Ya, kalau lupa ingat sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau sering lupa itu baru harus diingatkan. Jadi itu pentingnya ngaji, itu mengingatkan pada ibu-ibu sekalian dan untuknya saya sendiri. Kenapa saya suka ngisi pengajian? Profesi saya pengajar, pendidik. Itu saya itu sejatinya menasihati diri saya sendiri. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Ya, jadi jangan bosan-bosan untuk ngaji dimanapun dan bertanya ketika kita menghadapi masalah. Ya. Nah, ketika kemarin Pak Abdullah itu mengundang saya untuk ngisi kelompok bapak-bapak ibu-ibu yang sudah
mohon maaf ya, mohon mas sudah muda-muda ya, sudah muda-muda. Itu kemudian taksin itu saya, aduh, seneng maksudnya. Ini sudah saya kebayangkan alumni apa namanya angkatan 91 ya. Itu sudah kebayang usianya muda lagi. Sudah kebayang. Tapi saya itu kemarin saya ceramah di Jakarta Timur itu. Ya Allah, saya senang sekali. Kenapa? Jangankan ibu-ibu, saya melihat orang yang apa namanya, dia mabuk-mabuk kemudian tobat datang ke rumah saya kemudian Pak saya mau tobat, itu saya senang sekali. Satu orang senang, apalagi ini udah berorang-orang banyak. Apalagi tadi ada makan siang. Ini pengajian ada makan siang ya baru kali ini. Biasanya kalau di manten aja gitu, pas mana. Nah, saudara sekalian yang Allah dimuliakan oleh Allah, bahwa kenapa kita harus mencintai Rasul? Nah, ini masalahnya. Jadi ketika kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini karena Allah, maka niatkan, luruskan niat kita. Ya, wabil khusus Bu Ani dari Bu Nur ya? Bu Novi ya? Bu Novi ya. Alhamdulillah. Ya Allah, ini saya punya grup WA itu semuanya itu usianya 65-70. Oh, 65. Itu nenek-nenek. Oh, bukan ibu-ibu ya. Ya. Jadi saya bersyukur dimasukkan itu, kenapa? Ya saya nasihati terus. Ya, saya bisanya nasihati terus. Kenapa? Karena memang ya yang diberikan sudah cucu-cucu kan, sudah. Jadi saya itu sering merenung, meskipun orang itu tidak tahu saya merenung, ya Allah ini bapak-bapak usia 70 sudah begini ke masjid. Jadi kalau kita mau tahu orang yang benar-benar asli baik itu orang tua ya. Bahkan teman saya yang orang tua itu banyak sekali, 75 tahun, 80 tahun saya bilang ke beliau kagum ke saya kagum ke beliau, sampai tak nasihat Pak atau Mbah, saya bilang Oma ya, Oma atau Opa ya, Opa itu jangan dipikir saya itu diem, saya mempelajari Opa itu, ya Allah, Opa sampai usia seperti ini 70, 80 sampai rajin ke masjid, rajin beribadah, rajin baca Al-Quran, Masya Allah. Jadi ini artinya hidayah. Ketika hidayah itu datang maka dia terus istiqomah. Jadi rata-rata di masjid musola itu shock pertama biasanya tua-tua. Betul apa betul? Betul. Jadi shock pertama itu saya kemana-mana itu, dan mereka saya muliakan dengan saya memuji mereka dengan kasusnya. Nah, singkat kata, jadi Allah Ta'ala menyampaikan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Saya jelaskan tafsir singkat ya, karena waktu enggak cukup ya. Yang pertama, kenapa kita itu berserius berbuat baik sampai tadi Bapak Ibu sekalian itu di usia yang seperti ini kemudian tobatnya dalam bentuk tahsin tilawah. Ini yang saya sukai banget. Saya suka dengan Al-Quran karena yang saya paham ya. Dan saya suka ketika orang-orang tua itu serius untuk Al-Quran ya. Makanya nanti dalam termin kedua saya jelaskan tentang keutamaan Al-Quran dan keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Insya Allah ini hadiah ya. Yang pertama ini saya cerita tentang maulid dulu ya, secara singkat ya. Jadi karena Allah Ta'ala itu menyampaikan dalam surat Al-Ahzab yang dibaca Pak Abdullah tadi, di situ laqad kana lakum, saya kasih ilmu tentang balaghah, ilmu sastra Arab ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu membaca Al-Quran, itu ada kata-kata qad itu qad sama dal itu ya, itu artinya sungguh ya. Misalnya begini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu artinya qad, itu artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman di dalam sholat khusyuk ya. Kalau ada qad ya, kalau qad itu mendahului berarti sungguh. Berarti Allah berfirman dari 7 langit sana itu mengatakan sungguh beruntung orang yang beriman yang sholatnya itu khusyuk, dan seterusnya. Nah sekarang di situ pakai lam, namanya lam takkid. Qad aja sudah sungguh-sungguh, di situ dikasih lam. Laqad kana lakum. Nah,
Ya. Jadi laqad kana lakum itu berarti double. Kenapa kok Allah sampai menggunakan lam? Itu karena Allah ingin mempertegas bahwasannya sungguh-sungguh. Ya, kalau bahasa Indonesia itu tidak bisa mewakili. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya su'ul atau jauhil lugoh, atau su'ur lugoh, perasaan bahasa. Jadi kalau kita itu memahami sebuah bahasa, kemudian kita mengerti betapa tingginya itu, maka perasaan kita juga mengikuti. Maka dalam arti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ini bukan saja sungguh, tapi Allah benar-benar ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Ya. Jadi